Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah oleh Sulaiman. Di minggu lalu kita isi dengan peringatan Maulid Nabi. Jadi ada selingan Maulid pas momennya malam 12 Rabiul Awal. Dan minggu lalu terakhir yang sudah kita baca ialah hadis berapa? Ke-7 ya, hadisnya singkat. Kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kami bni Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihatu. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslimun. Tadi sudah kita terjemahkan. Rasul bersabda, nasihat dan nasihat. Kami bertanya, kepada siapa? Rasul menjawab, kepada Allah. Satu, yang kedua kepada kitab Allah, yang ketiga kepada Rasul Allah, yang keempat kepada imam-imam, yang kelima kepada umumnya kaum muslimin. Demikian maka ada 5 sasaran nasihat atau objek nasihat. Nah, yang pertama ini nanti ada perbedaan pemaknaan ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang kelima. Maknanya apa? Yang pertama, menasihati atau nasihat kepada Allah itu bukan berarti menasihati Allah. Ini bisa kita bahas. Ini sedikit kita review yang terakhir sudah kita bahas. Bukan maknanya menasihati Allah. Nasihat kepada Allah itu maksudnya berikan nasihat kepada sesama manusia untuk dapat beriman kepada Allah, beriman, beribadah, berakhlak, keimanan atau akidah, ibadah, ya akhlak itu kita mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kemarin saya cerita bahwa ada kelompok yang secara akidah itu masih menamakan diri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi memiliki ajaran yang berbeda. Apakah soal mudah mengkafirkan atau takfiri? Apakah yang kemarin saya ceritakan soal pembagian tauhid jadi 3, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat? Apakah yang kemudian mudah menganggap syirik amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk kemarin yang saya jelaskan tawassul misalnya? Maka kemarin dalam Muktamar Internasional Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sedunia tahun 2016 di teksnya itu dikatakan bahwa Salafi Wahabi ini secara akidah itu sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun secara ibadah ya mereka mungkin masih ikut mazhab Imam Hambali atau mazhab Hanabilah, tapi secara akidah sudah keluar dari jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena termasuk yang saya ceritakan tawassul kepada orang yang sudah meninggal dunia. Padahal tidak ada masalah. Itu dalam praktek Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada masalah bertawassul kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kemarin saya jelaskan ya, ada beberapa kitab, misalnya kitab Mafahim ya, jadi dicari kitab di mana ya, bahwa bahkan Nabi Adam pun bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW jauh sebelum beliau lahir. Jadi nggak ada batasan harus masih hidup, itu tidak. Bahkan kemarin saya cerita itu ada di kitab Ar-Ruh. Jadi orang Ar-Ruh ini karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Gimana? Gimana? Oh, tadi masuk? Oh, nanti mau. Tidak lagi. Ya, jadi dalam kitab Ar-Ruh karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, saya terangkan bahwa orang yang diziarahi atau ahli kubur yang diziarahi, orang yang sudah meninggal dunia dikubur, dimakamkan, lalu dia diziarahi oleh siapapun lah, keluarganya, temannya, itu bahkan dia bisa mengenali suara sandalnya, ya Pak, bisa mengenali suara sandalnya. Itu artinya apa? Ini tidak bicara kanjeng Nabi, dia masih bisa melakukan aktivitas loh, mendengar suara. Mungkin dulu kan pakai terompah gitu ya, pakai terompah itu apa? Iya, teklek ya, bagiak apa ya, bagiak. Jadi itu suaranya keren, suaranya
oh biar si Farhan itu si A itu kalau sandalin, itu dia masih mengenali, itu orang biasa. Jadi ada masalah kalau orang yang sudah meninggal itu ditawasuli, ya dia mendoakan, ya masih sangat mungkin ya. Nah, kemudian saya juga ceritakan atau sampaikan ada ayat Quran surat apa itu An-Nisa atau apa itu ya? Salah bahkan ayat 64 kalau nggak salah. Itu potongan ayat ya, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfara lahumur rasulu lawajadtullaha tawwaban rahimah. Jadi kalau seandainya mereka orang-orang yang zalim menganiaya diri mereka sendiri, kemudian datang kepada Rasulullah, kemudian mereka mohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, maka mereka mendapati Allah sebagai zat yang maha sangat menerima taubat dan sangat belas kasih, sangat kasih sayang, sangat kasih dan penyayang. Nah, seperti yang diceritakan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa termasuk ketika Rasul sudah meninggal dunia. Inilah pentingnya salah satu hal yang beruntung kita bisa ziarah ke makam Rasul ke Madinah. Ya, kita bisa ziarah itu ya di situ kita bisa mohon ampun, istighfar kepada Allah. Ketika Rasul juga memohonkan ampunan, dijamin diampuni dosa kita. Walaupun Rasul sudah meninggal dunia, jadi nggak ada masalah. Itu yang sedikit review ya, ini karena sudah 2 minggu jadi sedikit saya ulang kembali beberapa penjelasan. Nah, nasihat menuju Allah ini ya nanti sampai pada tadi, apakah itu akidah, ibadah, dan akhlak yang akhirnya apa? Merasakan halawatul iman, ya, manisnya iman. Yang kemudian kemarin saya katakan apa? Kita ridho Allah sebagai Rabb, ya, raditu billahi rabba. Ya, Allah sebagai Rabb kita ridho itu rela, senang, ya, apa namanya, nyaman, gitu ya, enjoy Allah sebagai Rabb kita itu apa namanya, tujuan akhir dari nasihat kepada Allah atau menuju Allah, bisa dikatakan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita teruskan wali kita bihi, nasihat kepada kitab Allah. Nasihat kepada kitab Allah itu tentu bukan menasihati kita, bukan ya, artinya nasihat menuju atau bukan kepada atau untuk ya, menuju kitab Allah. Jadi artinya ya kepada kitabnya bukan menasihati kita, tapi menasihati orang untuk bisa ya perilaku sebagaimana mestinya kepada kitab Allah. Nah, ini kan juga sudah diterangkan ya di dalam hadis yang kedua dan ketiga terkait dengan rukun iman, gitu ya. Hadis kedua ya. Ada ketika ditanya apa itu iman, apa itu iman? Kan itu ada ya, iman kepada Allah, dan dulu kutub, kutubi, sekarang kitab. Nah, artinya apa ya? Ini satu kesatuan. Iman kepada kitab itu sekaligus tidak hanya Al-Qur'an, juga kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Kita imani semua, kita nggak pilih-pilih, ya. Kita imani semua. Hanya saja tentu berbeda. Kalau kitab-kitab sebelum Al-Quran kita imani, tapi tidak dijadikan sebagai pedoman. Karena pedoman kita jelas, yaitu Al-Quran. Jika dengan demikian, maka wali kita ini mana ya, kitab Allah itu ya Al-Quran. Yang kita pedomani, ya kita jadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam yang primer selain Al-Quran. Nah, di sini di dalam kitab ini ya, apa namanya, Al-Majalis As-Saniyah, itu di halaman 27, saya hanya singkat saja penjelasannya. Bimakna ta'zimihi wal imani bihi wal amali bima fihi wa ma asbaha dzalika. Jadi yang dimaksud menasihati atau nasihat kepada Al-Quran, ke kitab Allah atau menuju kitab Allah, maknanya apa? Satu, ta'zim. Ya, ta'zim itu mengagungkan. Maka misalnya kalau membawa itu dengan tangan kanan, itu bagian dari ta'zim. Ya, jangan wah ini kan cuma tulisan, ini kan cuma kertas, enggak, isinya itu firman Allah. Membawanya pun jangan dengan tangan, itu bagian dari ta'zim. Bahkan biasanya kalau sudah selesai baca Quran, apa dicium gitu kan ya, diambung kan. Nah, itu bagian dari apa? Ta'zim, mengagungkan Al-Quran. Ya, jadi satu, ta'zimihi, mengagungkan. Termasuk, nah ini ya, termasuk bagian dari ta'zim itu apa? Kalau ada tulisan Allah, Rasul atau tulisan Al-Quran, jangan dibawa ke kamar kecil atau ke WC. Nah, itu jangan, itu bagian dari ta'zim. Ya, termasuk ketika tulisan Bismillahirrahmanirrahim, itu jangan kemudian dibuang di tempat sampah. Nah, maka nanti kalau mau nikah, gitu ya, kalau buat undangan nikah, itu
dulu kan Mbak Dina kalau dulu lah ya mungkin bilang tahun naik ya terus ada nikah kan setahun atau tahun atau setahun naik lah misalnya ya terus katam ya ya misalnya nggak undangan nikah ya iku aja ditulisi lafal Bismillahirrahmanirrahim dengan tulisan Arab. Coba apa? Itu kan ayat Al-Quran, lafal Allah. Biasanya jenis undangan ini wis ora dibuang ke tempat sampah. Nah ini itu bagian dari tauhid. Jadi ini juga jangan kemudian pikirannya bagus loh undangannya, apalagi ditulis ayat Quran. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ditulis ya ayat Quran. Terus dibuang ke tempat sampah. Nah, ini persoalan tauhid. Nah, kalau dia kenapa undangan nungguin, hati-hati terus bicaranya. Termasuk nih ono mushaf Al-Quran yang sudah rusak, suwek-suwek, ya suwek-suwek, ya itu bicaranya. Kalau sudah nggak dipakai, jangan dibuang, tapi apa? Dibakar. Tapi bukan berarti ini penghinaan enggak ya? Wah ini penistaan, penodaan agama, Quran dibakar bukan? Bakarnya pun dalam rangka tadi menghindari untuk dibuang di tempat sampah. Nah ini nomor undangan itu mau undangan mantenan kok ono tulisannya lafal Bismillahirrahmanirrahim atau ayat Quran lainnya, ya diusahakan untuk dibakar supaya apa? Bagian dari tauhid, tidak tembang apa dibuang di tempat sampah. Itu satu tauhid. Yang kedua adalah iman. Jelas kalau tidak mengimani Al-Quran maka tidak termasuk orang Islam. Islamnya sudah gugur, sudah batal. Itu kalau tidak mengimani Al-Quran. Nah, menurut para ulama, bagian dari mengimani Al-Quran ialah tidak meyakini tertentu hal yang sebaliknya dari apa hukum-hukum yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Saya ulangi, bagian dari mengimani Al-Quran ialah tidak mengingkari atau meyakini sebaliknya hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Contoh, Allah berfirman, ya, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir dan seterusnya. Diharamkan bagimu bangkai, kemudian darah, kemudian lahmul khinzir, daging babi dan seterusnya. Itu jelas dalam Al-Quran. Seandainya ada orang Islam yang meyakini bahwa babi itu halal, tidak haram, dia sudah gugur Islamnya. Karena apa? Dia tidak mengimani Al-Quran. Dengan cara atau bentuk dia mengingkari hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Hukumnya sudah kafir, sudah gugur Islamnya. Itu contoh. Di ayat yang lain, wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau misalnya ada orang meyakini bahwa jual beli itu haram, padahal halal, sama dia mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah dalam Al-Quran, berarti sudah gugur Islamnya. Atau sebaliknya dia menganggap riba itu halal. Riba loh ya, riba itu sama nggak dengan bunga bank? Nah itu kalau itu riba, nah itu nanti apakah bunga bank itu riba? Ada yang meyakini oh itu riba, tapi tidak semuanya. Ya, tidak semuanya. Kalau muktamar untuk ulama, ya bunga itu kalau memang masuk dalam akad fisul bil abdi, ada orang pinjam, saya pinjam uang ya 1 juta. Terus yang dipinjami bilang, oh ya saya pinjamnya 1 juta, tapi nanti dikembalikan sebulan, tapi ditambah ya 100.000. Oh ya, oke. Itu haram mutlak. Karena apa? Masuk dalam akad. Ini menurut muktamar Nahdlatul Ulama, betul kali muktamar. Tapi kalau tidak dimasukkan atau yang disebutkan fisul bil abdi dalam isi akad, ya tidak ada dalam fisul bil abdi, tapi berjalan atau berlaku dalam praktek. Jadi namanya adah atau uruf. Jadi secara uruf dia berlaku begitu. Jadi saya terkenal di kampung itu. A itu kalau meminjamkan dana 1 juta, maka nanti yang pinjam itu harus mengembalikan dengan tambahan berapa tadi? 100.000. Jadi bayarnya bro. Saya itu 100 tiap 1 bulan katakan. Jadi
itu sudah terkenal. Nah, itu namanya adat atau urf. Tapi ketika akad tidak dicantumkan. Ada orang datang mau pinjam Pak uang 1 juta, oh iya, ini nggak dimasukkan dalam akad. Tapi dia zaman ngaji itu diterangkan contoh ekstrimnya, ekstrim itu ditulis di depan pintu rumah gitu ya, pinjam 1 juta, mengembalikan berapa? 1 juta 100. Lalu ada orang masuk, mau apa? Anu Pak, gede ambil telepon. Oh oke, tapi pun ngerti aturannya, gini pun, oh, Pak, jadi nggak ada di akadnya, nggak ada. Oh ya nanti tambah 100 ya, nggak ada. Itu namanya ada dalam praktek, tapi tanpa dimasukkan visul bil akdi di dalam akadnya, dalam isi akadnya tidak ada. Nah bagaimana hukumnya? Menurut Nahdlatul Ulama itu ada 3 pendapat. Satu, tetap haram karena prakteknya itu adalah menarik keuntungan, itu namanya riba. Ya, jadi kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba, itu rumusnya. Setiap jual pinjam-pinjam yang menarik riba, itu rumus riba. Kullu qardin jarra naf'an. Itu haram karena ada praktek walaupun tidak diakadkan, tetap haram. Ini satu. Yang kedua, hukumnya halal. Mengapa halal? Karena di dalam akadnya nggak ada. Nah ini dia pakai sisi formal saja, legal formal. Karena yang diakadkan itu tanpa menyebut tambahan 100.000, berarti itu bukan riba, nggak diakadkan kok. Padahal yang namanya muamalah itu berdasarkan akadnya. Ini yang kedua, halal. Yang ketiga, syubhat. Nah ini abu-abu. Jadi dikatakan clear halal enggak, karena ada praktek yang memang menarik keuntungan tadi. Tapi dikatakan haram juga tidak, karena akadnya tidak menyebutkan itu. Nah, jadi tapi kemudian ada catatan dari putusan itu, al-ahwatu al-haram, yang lebih hati-hati itu yang haram. Ini catatan, tapi akhirnya ya kembali kepada masyarakat. Mau yang hati-hati yang haram, atau yang agak hati-hati syubhat, atau yang tidak hati-hati halal. Ya, kita jadi terangkan soal tadi Qurannya mengatakan riba, tapi pemahaman riba itu apakah kemudian tidak satu kata. Jadi kalau misalnya soal riba itu khilafiyah, ya secara fikih memang begitu. Menurut NU ya tadi ya. Kalau tidak dimasukkan dalam visul bil akdi. Ya. Tapi kalau misalnya pokoknya riba itu halal, apapun bentuknya lah. Kalau itu ya sudah gugur imannya. Karena itu berarti tidak mengimani Al-Quran. Contoh yang lain, Quran jelas mewajibkan sholat, mewajibkan zakat, mewajibkan puasa, mewajibkan haji bagi yang mampu, itu jelas. Tapi ada orang Islam meyakini bahwa sholat itu nggak wajib, puasa itu nggak wajib, zakat nggak wajib, haji nggak wajib. Seperti dulu namanya beberapa tahun lalu, kelompok Gavatar apa itu? Tahu nggak tahu? Dulu beberapa tahun yang lalu namanya Gavatar, bukan Avatar bukan ya? Itu kalau Avatar film gitu. Ya, Gavatar dulu ya. Ya itu berarti sudah gugur Islamnya. Kenapa? Dia mengingkari hukum wajib yang ditetapkan dalam Al-Quran. Yang wajib dianggap tidak wajib. Nah, nanti panjang lah ini, saya kira ini soal iman ya. Iman ini maknanya nanti seperti itu. Jadi selain soal keyakinan, juga soal nanti tadi meyakini Quran sebagai kitab Allah yang harus kita percayai sebagai pedoman kita. Juga tadi harus meyakini kebenaran isinya. Tidak boleh mengingkari isi Al-Quran. Begitu mengingkari berarti dia nggak iman pada Al-Quran, berarti tidak memiliki orang mukmin, tidak masuk orang muslim. Ialah Al-Quran. Itu yang bisa paripurna secara lengkap hanyalah Nabi Muhammad SAW yang betul-betul bisa total mengamalkan. Nah kalau kita nggak mungkin dapat mengamalkan Al-Quran 100% nggak mungkin, karena kita manusia biasa, ya bukan Nabi. Kalau Nabi jelas ya, karena khuluquhul Quran itu penjelasan atau deskripsi Ibu Aisyah gitu ya, karena khuluquhul Quran. Nabi itu akhirnya adalah Al-Quran. Nah kalau kita gimana? Gotong royong, ya kerjasama, gotong royong itu gimana? Ya si A mengamalkan ayat sekian, si B mengamalkan ayat yang lain lagi. Sehingga nanti kalau total seluruh manusia, kaum muslimin muslimat, nah itu nanti bisa mengamalkan Al-Quran secara keseluruhan. Jadi bagi-bagi, kira-kira gitu. Kalau sudah setengah jam ya ini sangat maaf tadi panjang juga tadi pengulangannya, ya, lumayan tadi, dan ini baru menerangkan kitab Allah. Ya. Di kitab Al-Wafi nanti ada beberapa, insya Allah saya tambahkan di pertemuan yang akan datang. Ya,
nasihat kepada kitab Allah itu apa saja atau isinya. Insya Allah nanti kita tambahkan penjelasan yang ada dalam kitab Al-Wafi. Gimana, ada pertanyaan? Iya. Ada pertanyaan? Nah, itu seumpama ngambil apa tapi mungkin dijual barang. Kan ada barang sama tambah dana tambah kental regini. Nyilih duit. Tapi mungkin 300 barang. Oh lah. Iya lebih. Ngambil apa 1 juta, makanya dijual 5.000 lemari. Padahal harga lemari kan kadang naik nanti. Nah ini, nek ngijoli duit itu banyak problem. Saya ini ngutangi duit 1 juta ya. Terus 10 tahun masih dibayar 1 juta, dan nilainya itu sudah jauh berkurang. Ya sing apik iku ya memperhatikan nilai lah, jangan hanya memperhatikan jumlah. Nek nominal 1 juta, apalagi misalnya dulu ya sebelum krisis moneter 98 itu sangat sekali ya, apa istilahnya, devaluasinya ya, penurunan nilai mata uang itu sangat cepat, sangat tinggi. Ya, sehingga ya, jangan hanya pakai legal form, malah aku bilang tadi 1 juta Pak, aku ibaratnya 1 juta. Ya jangan gitu juga. Ya paling enggak itu ya nilai paling patoknya emas lah. Biar saya itu untuk pirang gram, saya ingin pirang gram ini itu ada. Jadi bayar itu ya nilainya, walaupun itu bukan kelebihan. Kan patoknya nilainya ya. Memang secara nominal itu jadi lebih besar, lebih banyak. Tapi yang enggak baca ya mengembalikan nilainya. Ya. Pirang gram. Nah, ini bayar ya untuk 20 tahun nilai 1 juta, dibayar 1 juta ya masalahnya di sini. Alasannya wah nanti nggak boleh ada kelebihan. Ya jangan kemudian patokannya nominal, patokannya ya nilainya. Jadi dia 1 juta itu kok lemari untuk lemari sing merek apa ning bayar ya dengan harga yang atau nilai yang sama. Nilai lemari kuwi biyen 1 juta, saiki kok lemari kuwi 1,5 juta, ya bayarnya 1,5 juta. Ya ora apa-apa lah, kuwi kan kebijakan kan ini ya. Gini. Nggak boleh itu dimasukkan dalam akad dan itu praktek yang diminta oleh yang meminjami atau mukrid. Ya. Tapi kalau membayar lebih atas inisiatif atau kesukarelaan dari muktarid, orang yang berhutang, itu malah bagus bagi muktarid. Itu yang dianjurkan. Ya khairukum ahsanukum qada'an tuh. Jadi kamu tuh yang paling bagus tuh kalau bayar itu yang paling bagus. Yang paling bagus itu ya tepat waktu dan syukur ada kelebihannya. Ya nggak apa-apa diterima itu. Mau nggak jaluk, itu kan nggak jaluk dan tidak jadi praktek yang kebiasaan tidak. Itu malah bagus. Jadi itu bukti dia itu matur nuwun. Jadi malah ngono ya. Nilai itu yang bayar ya diluwihi sebagai bentuk ucapan terima kasih. Dan juga sabda Rasul tadi khairukum ahsanukum qada'an. Jadi yang terbaik itu kalau bayar itu yang lebih bagus, yang paling bagus. Bagus itu kan tadi sekali lagi tepat waktu dan diluwihi. Saya minimal tepat waktu, syukur diluwihi. Apalagi itu sekian tahun, ikut jadi mau kita luwih ya 1,5. Tapi kalau nilainya sama jadi nggak luwih gitu. Dalam konteks mata uang yang rupiah karena bukan mata uang yang sama antara nilai nominal dan intrinsiknya. Kan kertas lah, tergantung tulisannya kan kertas, bukan mata uangnya zaman dulu ya pakai emas, perak atau yang memang nilainya sama dengan nominalnya. Maka ya harusnya diperhitungkan penurunan nilai mata uang itu supaya tidak merugikan murid atau yang menghutangkan. Demikian soal teruskan pada malam ini saya akan datang. Ini jadi agak panjang penjelasannya ya sampai ke soal bunga barang. Sekali apa agak santai saja, nggak harus cepat-cepat kita selesaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.